Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, ada 9 jenis setan. 9 jenis setan yang diidentifikasi dari ayat-ayat Al-Quran, keterangan-keterangan Nabi. Ada yang langsung disebutkan oleh Nabi SAW, ada yang diturunkan penamaannya dari para sahabat, kemudian diteruskan oleh para ulama kepada kita. Ada 9 jenis setan. Saya berikan tadi, Anda sebutkan dasi misalnya. Tapi isyaratnya kan ada di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 102. Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah. Lihat pertengahan ayatnya. Ini bicara tentang sihir. Sihir berasal dari setan. Ketika menyebut setan ada tugasnya memecah belah kehidupan rumah tangga. Setan rumah disebut dan dinamanya dengan dasi. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Setan yang kafir, bukan Sulaiman alaihi salam. Yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yafarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ada yang dipelajari dari setan-setan yang memecah belah kehidupan rumah tangga. Setan rumah memecah belah kehidupan rumah tangga. Tambahannya masuk ke ruangan kosong, membuat orang gelisah. Tambahannya masuk ke makanan dan minuman, mengambil jatah dari itu. Namanya disebut dengan dasib. Satu. Ada walhan. Setan menggoda orang wudu membuat was-was. Pernah antum merasakan ketika sudah wudu, kayaknya wudu enggak, batal enggak, wudu enggak, pernah begitu? Itu walhan. Ada khanzab. Setan penggoda orang sholat. Diambil dalam hadis 966. Khanzab namanya. Hati-hati. Jika Anda sudah mulai bertakbir, hati-hati kata Nabi, begitu Anda mulai bertakbir, fayaqulu udhkur kada, Allahu Akbar. Setan goda, ingat ini ya, ingat itu ya. Sebelum Anda takbir, Anda enggak biasa aja, Anda normal aja, bisa fokus. Fokus. Tapi begitu takbir Allahu Akbar, yang tidak ingin Anda ingat seketika bisa diingat. Tidak percaya silakan. Nanti malam bangun tahajud, begitu mau tahajud normal biasa, siap-siap sholat. Tapi begitu Anda takbir Allahu Akbar, yang tidak Anda ingat bisa Anda ingat seketika. Bisa menjadikan yang lupa ingat, yang ingat lupa. Allahu Akbar, kunci mobil ada di mana, SMS belum dijawab, status belum dijawab, macam-macam muncul. Bahkan taklim kita pun sekarang muncul lagi. Kata Ustaz Adi akan mengingat hal-hal yang tidak diingat. Setan itu muncul. Belum selesai hadisnya. Hatta la yashral musalli kam raqatan yusalli. Kata Nabi bahkan ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Khanzab. Pernah mengalami itu? Setan sholat. Kalau di masjid dia tambah tugasnya satu lagi. Hati-hati, memecah belah DKM. Dewan Kemakmuran Masjid. Dipecah. Bukan jamaahnya. DKM-nya. Mulai dari DKM. Karena tahu kalau jamaah satu nggak datang, yang lain datang. Tapi kalau DKM sudah dipecah, sudah malas orang ke masjid. Kenapa nggak ke masjid? DKM-nya aja begitu. Masuk dia. Makanya nanti ada fikih masjid. Kalau masjid sudah jadi dibangun, yang dipelajari bukan bikin program, yang dipelajari fikih masjid. Saya berikan satu gambaran contoh. Mohon izin ya, mohon maaf. Sebelum jadi masjid bentuknya tunggal. Man bana masjidan fil ardi. Siapa yang bangun satu masjid di bumi, bentuknya nakirah, umum. Mau masjidnya mewah, sederhana, kayu, batu, keramik, marmer, umum, bebas. Banallahu lahu baitun fil jannah. Maka Allah akan balas dengan kadar keikhlasannya dibangunkan satu rumah di surga. Tapi kalau masjidnya sudah jadi, bentuknya berubah jadi jamaah di Quran. Dan dilekatkan nama pemiliknya, Allah. Masjid pertama di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 114, posisi paling kiri di pertengahan. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Quran surah 9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Bentuknya jama'. Kalau jama' itu banyak dan dilekatkan dengan pemiliknya, mudhaf ilaih lagi. Mudhaf ilaih itu pemilik. Allahu Akbar. Hadza naqal. Ini handphone umum. Hadza naqali, ini punya saya, pemiliknya lekat. Ada mudhaf ilaih. Naqal Adi Hidayat, punya hati, bukan punya yang lain. Milik saya, disebutkan langsung namanya. Kata Allah, lihat kalimatnya. Masjid itu kalau sudah jadi, mau masjidnya yang paling hebat, yang paling luas, yang paling bagus, yang paling sederhana, dari kayu, dari batu, marmer, keramik, macam-macam, itu bukan milik orang yang bangun, bukan milik orang yang donasinya paling banyak, bukan milik orang yang tenaganya paling kuat, tapi lillah, punya Allah. Rumah antum, punya antum. Boleh nggak saya masuk ke rumah antum, saya ngatur? Saya masuk ke rumah antum, Masya Allah Pak,
ini nggak bagus sofanya Pak, ganti Pak, jangan warna hijau, warna pink. Masya Allah. Pak, ini jangan kamar Pak, bagusnya kamar mandi, tukar. Bisa nggak begitu? Rumah antum aja punya aturan, apalagi rumah Allah. Masuk rumah antum, diatur ucapan Assalamualaikum. Masuk rumah Allah, lain. Masuk kaki kanan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Mau duduk, nggak langsung duduk rumah antum, langsung duduk rumah Allah, salat 2 rakaat, baru kemudian duduk. Bicara, nggak boleh yang macam-macam, zikir yang diisikan. Keluar kaki kiri. Ingat, keluar masjid, awas teman-teman tuh, jangan lupa. Kaki kiri bukan kanan, jangan terlampau soleh. Kiri. Kadang-kadang dibuat lupa. Siapa yang bikin antum lupa keluar dengan kaki kanan? Setan masjid. Siapa? Hanzal. Hati-hati. Makanya setan membuat suasana di masjid itu kadang-kadang, awas jangan dikira nggak ada setan, ada. Dibuat jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Masjid, awas, kan punya Allah. Harta yang masuk diatur oleh Allah. Masjid Al-Irsyad sekian, Al-Faruq sekian, Sabilur Rasyad sekian, diatur. Untuk apa? Sesuai dengan kemaslahatan yang ada di masjid, bukan dikoleksi. Sampai Jumat ini saldo masjid kita sudah sampai 500 juta. Mushaf tidak ada, kamar mandi kotor, karpet sudah nggak enak dipakainya dan sebagainya. Mukena untuk para akhwat tidak ada, space sudah tidak nyaman. Saldo banyak, antum ini ngapain ngumpulin saldo? Ngitung-ngitung yang bukan punya antum, capek-capek nggak ada kerjaan. Dihitung bagus tapi disalurkan lebih baik. Disalurkan untuk apa? Kepentingan masjid. Ada di situ. Jadi kalau antum kemudian bawa aturan antum ke masjid sudah keliru, antum kena tuh godaannya khanzab. Maka yang dibahas dulu fikih masjid, bukan langsung masuk pada program. Banyak setan pasar namanya misut. Ibu ke pasar, pulang dari pasar, datang ke rumah, masih ingat suasana pasar, antum kena tuh. Pak, tahu nggak tadi waktu ke pasar ada baju bagus banget Pak, Masya Allah. Udah lewat pasar masih dibawa juga. Sampai malam masih dibahas juga. Bapak nggak ingat yang Mama ceritakan tadi siang? Masya Allah, ikut juga. Coba deh para akhwat itu kalau sedang belanja, ayo begitu mau transaksi azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampingnya masjid. Saya tanya pada anti nih, atau antum lah yang menemani, ngajak sholat dulu, teruskan transaksi. Pilih-pilih, saya mau sholat dulu kan dekat, ini kan bisa langsung, Pak sholat dulu ya, ya silahkan. Begitu di jalan, pengumuman langsung di speaker, diskonnya naik 95%, 95%, Masya Allah, barangnya disebutkan yang antum mau beli tadi 95%. Pertanyaan saya, balik lagi untuk transaksi atau tidak jadi ke masjid? Misal namanya itu, setan mal, setan pasar, banyak. Ada yang di kantor, ada yang di minuman, ada yang di musik, ada yang di macam-macam. Ada. Nah, antum harus pandai keluarkan itu semua. Pelajari cara menaklukkannya. Kalau antum tidak pernah kenal setan, bagaimana cara antum mengatasinya? Kenal antum dengan setan? Ketahui dulu. Saya tanya, setan itu apa? Jangan-jangan nggak tahu setan. Kalau antum nggak tahu setan, bagaimana menjauhinya? Tiba-tiba kena saja. Baik, saya turunkan cepat ya. Ini saya turunkan ayat tentang setan. Bismillah. Jazakumullah khair. Hadisan. Bismillah. Lihat sini. Setan, syaitan. Satu. Kalimat setan pertama di Quran surah kedua ayat 36. Baik, asal dari setan itu Quran surah ke-18 ayat ke-50 paling kanan di pertengahan. Kemudian dia mulai membangkang, disebut kemudian dengan iblis jadi setan. Pembangkangannya Quran surah kedua ayat 34. Kesombongannya ada di Quran surah ke-7 dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Sampai kemudian dia berjanji untuk menggoda anak cucu Adam, diantaranya di Quran surah ke-4 sampai ayat ke-119 dari ayat 116-nya. Kemudian ditegaskan kembali di Al-Hijr, kalau ingin ketahanannya disebutkan di Quran surah ke-15, bentengnya di ayat ke-40-nya. Ini jangan dikira ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Quran paling favorit, surah ke-114. Surat apa? 114. Ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Baik, lihat sini, teman-teman sekalian. Siapa itu setan? Kalimat setan pertama disebutkan di Quran surah kedua ayat 36. Fokus. Posisi paling kiri di pertengahan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan mulai menggelincirkan Adam dan istrinya dari kenikmatan-kenikmatan surga. Awas, hati-hati. Kemudian keduanya keluar dari surga.
Ini bahasa Quran itu indah sekali. Kalau tergelincir itu, antum jatuh apa naik? Oh, jangan katakan Allahu a'lam, tergelincir pasti jatuh, nggak ada tergelincir naik. Kenapa kamu naik tergelincir? Nggak ada. Tergelincir itu pasti terjatuh. Kenapa terjatuh? Tergelincir. Kalau jatuh itu ke atas ke bawah? Ke bawah. Perhatikan, Adam tinggal di surga. Surga di langit, di bumi? Di langit. Tergelincir dari langit, jatuh turun kemana? Bumi. Indah bahasa Quran itu. Begitu tergelincir antum jauh dari rahmat Allah, maka seketika itu menjauh dari Allah, kenikmatan bisa berpisah. Maka pertama kali ada adab dari Al-Quran. Jangan pernah menggelincirkan diri anda atau digelincirkan oleh setan dari kedekatan dengan Allah. Begitu antum menjauh dari Allah karena maksiat, maka rahmat Allah pun akan terjauh dari diri antum. Awas, hati-hati. Kalau anda ingin dekat dengan rahmat Allah, rezeki ingin dekat, kenyamanan dekat, dekati Allah. Anda menjauh dari Allah, tergelincir dengan maksiat, akan menjauh semuanya itu. Seseorang ingin misalnya memberikan infak, sudah disiapkan di kantongnya. Tiba-tiba ketika diberikan, orangnya sedang main kartu begini, jadi nggak ngasih. Perhatikan bagaimana maksiat menjauhkan antum dari rahmat. Jauhi. Poinnya adalah, siapa yang menggelincirkan? Setan. Saya tuliskan di sini, syaitan. Satu, ketemu setan ini. Siapa setan ini? Pelan-pelan. Disebutkan di Quran surah 18 Al-Kahf ayat ke-50. Posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Awas, hati-hati. Kana minal jinni fafasakha an amri rabbi. Pelan-pelan. Ketika disebutkan di Quran surat ini, fokus. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika kami firmankan pada para malaikat untuk sujud hormat kepada Adam, semuanya hormat kecuali iblis. Disebutkan iblis. Dari mana asal setan itu adalah iblis? Lihat sini. Fokus. Teruskan. Quran surah kedua ayat 34. Sebelum dia menggoda Adam, dia pun disebut dulu dengan iblis. Iblis. Perhatikan. Ayatnya sama dibukanya. Quran surah kedua ayat 34. Sama. Paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke atas. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis. Jadi begitu dia enggak sujud kepada Adam, tidak menghormati Adam, mohon izin, mohon maaf, maka disebut dengan iblis oleh Al-Quran. Iblis. Lalu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, diklarifikasi. Lihat ketika Allah kemudian sampaikan Quran surah ke-7 ayat 11 sampai dengan 13. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka, iblis, apa yang menjadikan kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Bukan sujudnya yang penting, tapi ini perintah saya. Kalau saya nggak suruh, kamu nggak usah sujud. Jadi Allah itu nggak butuh dengan sujud kita. Antum semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma karena Allah perintahkan, kita mesti patuh. Kata Allah, bukan karena Adam, ini perintah saya. Kamu nggak patuh dengan saya. Apa jawab iblis? Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak level yang lebih tinggi kemudian sujud kepada yang lebih rendah. Diusir. Ketika diusir, dia minta kepada Allah, ya Allah, tolong beri saya kesempatan untuk membuktikan kehebatan saya. Saya mau goda Adam. Saya mau goda Adam. Ingin saya tunjukkan bahwa saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Padahal sifat Allah menjadikan hambanya yang bermaksiat bisa diampuni kalau tobat. Cuman kesombongan menutup pintu hidayah. Hati-hati. Makanya antum jangan coba-coba sombong. Kalau pengen sombong, antum keduluan. Iblis lebih duluan dibanding antum. Nanti kita tunjukkan nanti. Awas, hati-hati. Dan yang paling parahnya adalah dia minta kepada Allah untuk membuktikan kesombongannya. Saya mau goda Adam. Maka Adam diperintahkan ke surga. Quran surah kedua ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, istrimu pergi tinggali surga sementara untukmu. Al jannah pakai alif lam. Bentuknya tunggal. Itu dipersiapkan untuk Adam. Surga kita nanti alif lamnya dibuang dan bentuknya jamak. Kalaupun tunggal nggak ada alif lamnya, menunjukkan belum pernah disentuh oleh siapapun. Surga kita beda, bukan dengan surga yang dulu. Quran surah kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin, nggak ada alif lamnya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, nggak ada alif lamnya. Quran surah ketiga ayat 133. Kembali lagi. Begitu kemudian iblis ingin buktikan saya lebih unggul dibandingkan Adam, boleh dia menggoda, maka saat menggoda dirubah namanya dari iblis jadi setan. Fa'azallahuma syaitan. Di sini kita temukan iblis ada kaitan dengan setan. Iblis asalnya dari mana? Turunkan tadi Quran surah ke-18 ayat 50.
Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapa iblis? Kana minal jinn fa fasaqa an amri rabbi. Jin, dari kalangan jin yang fa fasaqa, fasaq yang menyimpang. Lawan dari fasik taat, begitu menyimpang disebut fasak perbuatannya. Makhluk yang disebut dengan fasik, jin yang menyimpang, jin fasik. Sekarang ketemu persamaannya. Saya turunkan, kalau sudah kelihatan begini, saya turunkan urutan-urutannya. Berarti sebelum menemukan setan kita urutkan, ada jin. Jinnya menyimpang, fasik. Lawan dari fasik adalah taat, ta'ah. Awas hati-hati. Ketika dia menyimpang dari ketentuan Allah, disebut fasik. Maka berubah kemudian jadi iblis namanya, iblis. Sampai sini dulu, paham? Perhatikan, kalau sudah paham, lihat sini. Jin ini disebut fasik, menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Kenapa? Diperintah sujud, dia tidak mau. Dan sombong dia, enggan, aba, wastakbar, sombong. Paham itu sini? Sekarang dia disebut fasak, fasaqa an amri rabbi, makhluknya fasik. Quran surah 18 ayat 50. Lawan dari fasik itu taat. Jadi artinya sebelum jin ini menyimpang, dia taat. Paham di sini? Jadi sebelum dia menyimpang, dia apa? Taat. Saya mau tanya pada antum, kalau akhirat dengan dunia bedanya berapa tahun? Sehari di akhirat berapa tahun di dunia? Tahu dari mana? Nggak usah ngarang. Mengarang cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu katakan. Sehari di dunia sama dengan berapa tahun dia? Sehari di akhirat berapa tahun dunia? Allahu a'lam. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Tanyakan pada Allah. Quran surah 32 ayat yang kelima. Fi yaumin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'udun. Seharinya 1000 tahun. Seharinya akhirat 1000 tahun dunia. Jadi kalau iblis ini asalnya jin pernah taat, sehari aja ibadah di alam akhirat, sehari artinya ketaatannya sama dengan 1000 tahun dunia. Sehari. Tapi ketika dia sombong, keluar dari ketentuan Allah, hidayah tertutup bagi dirinya, dia nggak mau ambil, sombong dia, maka yang 1000 tahun tidak ada nilainya. Terusir dari surga, dilaknat oleh Allah, diancam dengan neraka, abadi di dalamnya. Padahal kalau cuma sehari aja ibadah 1000 tahun. Antum, siapa yang hidup 1000 tahun? 100 tahun aja belum tentu mencapai itu. Terus pengen ikutan sombong. Antum nggak salah. Iblis aja kalau cuma 1000 tahun, hancur semua. Antum pengen ikutan, ketinggalan antum. Dan keterlaluan. Keterlaluan siapa yang pengen ikutan? Lu siapa sih? Makanya sejak peristiwa itu diharamkan oleh Allah kesombongan. Kesombongan itu keagungan, itu jubahku. Siapa yang sengaja ingin mengenakannya tidak akan pernah mencium bau surga. Hati-hati. Kaya, jangan sombong. Hati-hati. Kedudukan, jangan sombong. Ustaz, jangan sombong. Alim, jangan sombong dengan ilmunya. Tidak usah sombong. Karena ada yang lebih sombong daripada itu. Iblis. Dan iblis itu jenius. Pintar. Jenius. Lihat kesombongannya mengatakan dengan analoginya. Saya dari api, dia dari tanah. Nggak level orang lebih tinggi. Harus hormat kepada yang lebih rendah. Sombong dia. Makanya orang Yunani menyebutnya dengan diabolis, iblis. Jenius yang kebelingar. Iblis. Kenapa disebut dengan iblis? Ingat dari kata balasa. Kalau antum belajar istiqaq, ya nanti bisa buka bukunya Ibnu Jinni. Ibnu Jinni namanya Al-Khasais. Al-Khasais 4 jilid. Jadi di situ ada teori setiap kalimat dari akar kata kalau ditukar-tukar hurufnya itu salah satunya punya kesesuaian, punya kesamaan akar kata makna walaupun ujungnya nanti bisa berbeda, tapi punya kesamaan. Misal, ini kalau kita tukar nih, ada labisa, ada balasa. Ya, labisa, lam, ba, sin. Labisa yalbas. Sama hurufnya, lam, ba, sin. Ini ba, lam, sin. Kalau ini labisa, ini artinya yang baik menutupi yang tidak baik. Ada yang baik, menutup yang tidak baik. Ini aurat kita ini nggak baik. Kalau kelihatan, antum nggak suka. Antum nggak suka. Begitu tampak, nggak suka. Nggak percaya silahkan buka aurat tuh, kelihatan banyak orang, antum akan suka. Antum pergi, antum tutupi dan sebagainya. Makanya ketika antum tutupi, pakaiannya disebut dengan libas. Libas dari kata labisa, antum tutupi. Yang baik menutup yang tidak baik, yang tidak ingin dilihat. Tapi sebaliknya, kalau kemudian lamnya dipindahkan ke tengah, jadi bam, ba, lam, sin, itu yang kotor menutup yang baik. Ini baik, ditutup sama yang kotor. Seakan-akan yang baiknya sudah nggak nampak lagi. Itu balasa.
makhluk yang tertutupinya disebut dengan iblis. Nih, kenapa disebut dengan iblis? Ingin menunjukkan bahwa pada dirinya sedang tertutup oleh kotoran-kotoran keburukan. Begitu sombong, nutup semua kebaikannya. Paham? Baik, jadi makhluk ini ketika disebut iblis, dia baru sombong. Dia belum mengajukan proposal kepada Allah untuk menggoda Adam. Cuma menunjukkan keangkuhannya aja, tertutup oleh keburukan. Iblis baru setelah dia minta pengajuan ingin goda Adam. Begitu menggoda Adam, lihat, berubah namanya langsung jadi setan. Saat disebut iblis, baru sombong. Quran surah 2 ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Fasajadu semua sujud illa iblis. Aba wastakbar. Enggan, sombong, belum menggoda. Tapi begitu menggoda Adam, Quran surah kedua ayat 36, fa'azallahuma syaitan. Dirubah namanya dari iblis jadi setan. Beda antara setan dengan iblis. Kalau ini sudah makhluk yang tertutup oleh keburukan. Kalau syaitan dari kata syaitana, sudah sifat. Setiap hal yang menjauhkan dari kebaikan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Segala yang menjauhkan dari rahmat Allah, dari sifat-sifat Allah, dari sifat-sifat kebaikan dari Allah, itu syaitana. Nah kerjanya, syaitana. Kalau melekat pada satu benda, satu makhluk, hidup atau tidak, maka dia menjadi syaitan. Baik kelihatan atau tidak, itu syaitan. Baik iblis menggoda Adam supaya jauh dari Allah. Ketika sifat itu melekat pada dirinya disebut dengan syaitan. Paham? Karena iblis itu asalnya dari jin. Jin itu tidak nampak, jin tidak kelihatan, makanya disebut dengan jin. Setiap huruf, setiap kalimat dibuka dengan huruf jin, kemudian nun, itu artinya nggak nampak dalam pandangan. Jin disebut jin, nggak nampak dalam pandangan kita. Janin dalam perut perempuan, tidak nampak dalam pandangan kita. Kenapa disebut janin? Karena ada di dalam perut perempuan, tak nampak dalam pandangan kita. Bayangkan kalau janin kelihatan, itu janinnya sedang bergerak, Masya Allah. Terbentuk jannah, jin, munta, jannah, surga. Kenapa disebut jannah? Karena belum nampak sekarang dalam pandangan kita. Maka jin disebut jin karena fitrahnya tersembunyi, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrahnya. Jin bermasalah. Jin punya masalah. Karena fitrahnya tidak tampak. Apalagi kalau ada manusia mencari-cari penampakan, jin lebih bermasalah. Tapi dia berjubah, Ustaz, nggak peduli. Walau jubahnya selebar Batman misalnya, tetap salah. Salah. Hati-hati. Lawan dari jin itu ins. Ins. Lawannya langsung. Jin punya 3 arti. Tersembunyi, kasar, tidak harmoni. Kasar. Ins punya 3 arti. Lawan langsung dari jin. Kalau jin tersembunyi, ins tampak. Kalau jin kasar, ins itu lembut. Al-uns, lembut. Lembut. Beda dengan jin. Makanya belum pernah ada orang kemasukan jin jadi lembut. Ada orang kemasukan, datang ke Masjid Al-Irsyad. Assalamualaikum Ustaz, mau izin ikutan ta'lim. Kemasukan jin, mustahil. Mustahil. Kalau tidak kata-katanya meracau, tindakannya mengacau. Silakan cek. Oke, jadi gini, jadi gitu, macam-macam. Saya dapat tadi pertanyaan, saya baca, Masya Allah. Keluarga saya Ustaz diduga kerasukan jin. Begitu diruqyah, main silat katanya. Masya Allah. Kalian bisa bayangkan. Manusia tidak lembut, ins. Makanya disebut lembut, ins. Ada pernah orang baru dilahirkan langsung mencela? Nggak ada. Begitu lahir langsung mencela. Bapak kenapa mau melahirkan saya? Nggak ada. Nangis lembut, saking lembutnya Masya Allah. Walaupun lahir dari rahim perempuan yang lain, kita sayangi, kita belai, halus, kita ciumi, kata lembut. Lembut. Makanya konvensi dunia dalam peperangan itu tidak pernah melukai anak-anak. Kali itu kalau ada tembak anak-anak, bunuh anak-anak, itu orang lebih daripada jin perilakunya. Itu cek tuh yang kemarin, tembak anak, bunuh anak, bom anak dan sebagainya, itu lebih daripada jin itu. Sudah keluar dari nilai kemanusiaannya. Ins, harmoni. Makanya dilarang kita berkata kasar. La yaskhar qaumun min qaum ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum, enggak boleh saling cela. La yaghtab ba'dukum ba'dhan, enggak boleh saling bergibah. Hati-hati. Kenapa? Karena kita itu makhluk lembut, makhluk halus. Yang halus itu kita, bukan jin. Antum makhluk halus. Makhluk halus antum itu. Lembut. Jika orang berkata kasar, mencela dan sebagainya, caci maki, pasti ada yang salah. Karena kita itu halus. Harmoni, tidak berpecah. Kalau ribut macam-macam pasti ada yang salah. Makanya di Quran kalimat jin seringkali disandingkan dengan ins sebagai perbedaan tampak di antara keduanya. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan kalau dijamakkan pun jamaknya ins muncul. Jin dijamakkan di jinnah. Jin jamaknya jinnah. Ins jamaknya nas.
Begitu jinnya muncul, insnya muncul, jinnahnya muncul, nasnya muncul. Minal jinnati wan nas. Perhatikan, yang paling bermasalah adalah ketika Al-Quran mengisyaratkan sifat setan itu bisa muncul dari jinnah wan nas. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur. Khannas itu sifat setan, masuk lembut, halus. Arahkan, bikin, arahkan, jauhkan dari Allah. Siapa mereka itu? Ini minal jinnah. Bisa termasuk kalangan jinnah. Tadi asal yang dari iblis tadi. Tapi jangan lupa, kalau sudah nggak berfungsi dari jinnah, maka dia akan masuk kepada nas yang tampak. Makanya kalau iblis ingin goda antum dalam bentuk setan, dia akan masuk dalam diri pribadi dulu. Bukan lewat yang lain dulu. Mau sholat, nggak usah bangun lah, nggak usah bangun. Dibuat malas, buat capek, diri pribadi dulu. Seperti Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih anaknya, masuk ke pribadinya dulu. Nggak mempan, lewat anaknya. Nggak mempan, lewat istrinya. Lontar. Jadi sekarang lontar jumroh. Antum pun sama. Begitu nggak masuk lewat antum, tiba-tiba mau tahajud, anak-anak tadinya biasa dibikin nangis sama setan. Ummul Bashar. Hati-hati. Goda anak kecil, tiba-tiba nangis, nggak berhenti dan sebagainya. Setan masuk. Nggak masuk lewat situ, masuk lewat barang, TV. Tiba-tiba tayangan bola muncul, nggak jadi tahajud. Hati-hati. Tiba-tiba ini muncul, itu muncul, makanan muncul. Mau taklim, begitu lewat, itu tuh ratu, raja tuna, ini yang paling enak, Masya Allah. Mampir dulu, ketinggalan. Begitu taklim, habis. Setan. Jadi kalau misalnya ibu mau tahajud, yang akhwat, Masya Allah, sudah siap-siap, tiba-tiba suami panggil, "Ma, sini dulu." "Kenapa, Pak? Temenin Papa." "Apa? Nonton bola." Masya Allah. Kan mau sholat nomor 2, nomor 1 ini. Saat yang bersamaan berarti suami ibu sedang menjadi, bukan saya yang bilang, antum sendiri. Ini jenis-jenisnya, nama-nama tadi itu bisa melekat pada jin, bisa melekat pada diri pribadi manusia sendiri. Makanya setan itu lebih kepada sifat sebetulnya. Kalau melekat pada diri pribadi ada godaan dari jin. Kalau dipraktekkan bagian pengikutnya. Makanya disebutkan di Quran, "Wa may yattakhidhi syaitana qarinan fasa'a qarina." Siapa yang menjadikan setan teman, maka sekaligus jadi temannya, sekaligus jadi setan dia. Paham ya?